Jam, kita tunggu 5 menit lagi, 5 menit lah. Mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi berdasarkan COL kemarin, saya hari ini menjanjikan untuk menggali terkait morfologi dulu. Terus nanti berikutnya akan menggali terkait perancangan kota ya. Sekarang morfologi kota, insya Allah berikutnya nanti perancangan kota. Jadi nanti utuh morfologi dan perancangan kota. Hari ini bisa dikatakan mungkin agak panjang, 1,5 jam paling enggak. Nanti dibantu oleh mahasiswa untuk ikut baca-baca biar tidak ngantuk. Dan seperti biasa, saya akan acak siapa yang membantu membaca dengan cara mahasiswa yang memilih, biar bukan saya yang memilih. Jadi nanti biar mahasiswa memilih temannya siapa yang baca. Nanti kalau gitu kan sambil siang-siang ngantuk gini bisa leleh sambil baca, ilmunya dapat, ngantuknya juga hilang. Baik ya, jadi morfologi kota itu kayak apa? Hari ini akan saya sampaikan. Jadi berdasarkan kebermulaan ya, kayak yang mendahului lah, semacam pendahulunya siapa itu, kita memang kalah cepat ya, masih kalah cepat. Ini akan kalah cepat ya, kita harus mengikuti ilmu-ilmu yang bisa minimal saja, ya, mengikuti ilmu-ilmu yang mendahuluinya. Jadi kita itu tahu ilmu-ilmu IPA itu paling dahulu, maka disebut basic science. Jadi biologi itu paling purba, itu paling purba, jadi banyak yang mengekor biologi, termasuk arsitektur. Ini nanti akan saya jelaskan. Apa definisi morfologi? Nah, ini kemarin sudah ada yang mencoba mendefinisikan dengan beberapa literatur. Nah, ini juga akan kita lihat bagaimana literatur itu akan digabung. Saya gabungkan lah paling enggak. Mari sekarang kita baca satu persatu oleh rekannya Dita. Pertama, Dita, kira-kira kamu ingin melempar kepada siapa, Dit? Temanmu yang ingin kamu perintahkan untuk membaca. Ke Yulia Yasmin, Pak. Coba kamu cari siapa, Dit? Nah, Kelas izin, A Pak. boleh. Siapa? Atas nama Yulia Yasmin, Pak. Yasmin. Yulia Yasmin. Yulia Yasmin ya, dipanggilnya Yasmin, enggak apa ya. Biar terdengar Yasminnya yang terkenal dengan Aladin. Yasmin. Tune in. Iya, Pak. Tolong Yasmin dibacakan ini slide pertama, ini slide tentang kata-kata mutiara, tentang morfologi itu. Silakan Yasmin. Kata morfologi pada awalnya digunakan dalam cabang ilmu biologi bab 1969, yaitu untuk mempelajari tentang bentuk dan struktur dari tumbuhan atau binatang. Kata itu berasal dari kata morphos, bahasa Yunani yang berarti bentuk. Gezes 1892. Pada abad 18, 1707 sampai 1717
mengembangkan kata itu menjadi metamorfosis, yaitu studi tentang kesatuan tipe dari bentuk-bentuk organik. Sedangkan pada abad 19, 18-17 mengembangkannya menjadi morfologi, yaitu metode klasifikasi keragaman bentuk-bentuk organik Ross 1980. Perkembangan berikutnya, kata morfologi telah meluas ke disiplin ilmu lain seperti biologi, geografi, linguistik, dan arsitektur. Iya, terima kasih Iya, Pak. Yasmin. Iya, Pak. Kamu nanti nyinggol ke teman siapa? Boleh cowok, boleh cewek yang setelah ini? Fatur, Pak. Apa? Fatur. Gafur? Fatur. Arthur? Halo Pak, Assalamualaikum. Fatur, Pak. Oh ya, catur, sorry Tur. Yuk, Nanti habis itu catur ya. Nggak apa ya Tur, ya namanya juga biar nggak ngantuk. Ya, jadi intinya saya akan merangkum. Tadi Yasmin sudah membantu. Morfologi itu memang ibunya ilmu dari ibu istilahnya dari biologi ya. Jadi kalau bentuk-bentuk organik ya kayak zaman kita SMA itu kan ada kodok, ada kada, ada kodok, ada macam-macam binatang itu kan, ikan itu juga ya, ikan. Zaman saya dulu itu 3 itu, kodok, ikan, satunya apa ya, pokoknya guru IPA itu punya kebiasaan deteksi itu untuk tahu jeruan-jeruannya gitu loh. Nah ini orang berusaha mengetahui jeruan-jeruannya itu dari biologi namanya morfologi, yaitu bentuk-bentuk organik. Mana bagian jantung, mana bagian paru-paru, mana bagian kalau ada arterinya, kalau ada macam-macamnya itu. Nah ini akhirnya berkembang dipakai atau dipinjam oleh ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi awalnya memang intinya bagaimana sih bentuk itu terjadi. Nah, kata-kata karena bentuk itu terjadi, akhirnya orang sampai berpikiran sampai beberapa masa gitu ya, tapi intinya adalah mencari bentuk-bentuk dari organik. Ya sekarang catur tolong dibaca berikutnya. Morfologi. Jadi, berdasarkan etimologisnya, morfologi terkait dengan makhluk hidup. Oleh karena itu, kajian morfologi kota harus menjadikan objek kota analog dengan makhluk hidup atau organisme. Ya, jadi analog itu mirip gitu ya, dimiripkan. Karena kita mengenakan kata morfologi, berarti ya kota itu seperti organisme, karena orang-orang biologi itu orang-orang yang mempelajari tentang bio atau kehidupan, tentang flora fauna. Jadi ketika orang biologi mencari tahu bentuk-bentuk dalamnya tubuh, makanya dia morfologi, maka kita morfologi kota, ya kota itu seperti organisme. Itu kira-kira pendahulunya begitu, atau clue-nya awalnya begitu. Sekarang catur nyinggol siapa nih untuk membaca berikutnya? Fatia Rahman, Mbak. Yang kira-kira ngantuk loh menurut. Fatia Rahman. Rahman ya? Fatia Rahman, Mbak. Fatia Rahman, gitu. Yang Rahman ya, Pak Rahman. Kamu disenggol oleh catur? Bisa mendengar saya, Rahman? Rupanya sudah tidur, Tur. Coba sekali lagi kamu panggil Rahman. Ada? Fani, Pak. Nah, ganti Fani. Ini Fani. Coba sekarang slide ketika kamu baca slide ini. Cuma sedikit loh ini.
Apakah definisi kota? Nah, enak toh, cuma sedikit akhirnya. Jadi ada yang kebagian kata-kata sedikit aja biar tidak monoton ya, karena saya takut ngajar kayak ketawa sendiri, ngobrol sendiri itu kayak orang gila nanti. Kalau gini kan saya punya teman-teman gila, punya teman ngobrol, akhirnya kan kalau gila-gila bareng-bareng. Ya, jadi tadi kalau morfologi sekarang kota. Apa itu kota? Nah, kemarin sudah sempat disinggung Fani, sempat nggak kemarin bantuannya, kemarin bantu juga ya. Apa itu kota? Fani, kira-kira kamu nyinggol siapa nih, Fani? Kemarin ada yang sudah kesenggol atau? Hikmah, Pak. Hikmah. Terima kasih, Fani. Hikmah. Ini giliranmu, Hikmah. Ya, Pak. Ya, sip. Kalau disenggol temennya itu ya semangat ya, teman. Bagus tuh, saya seneng kalau saya senggol lari, tapi kalau disenggol temennya langsung semangat. Bagus. Ayo tolong dibaca nih slide berikutnya nih. Yang tulisan kotak kecil itu aja ya, yang gede-gede mungkin mumet loh. Oh iya, yang bawah itu yang hitam itu ya, Pak? Iya, itu aja. Gimana? Istilah kota menurut sumber Jawa dari kata kuto, yang berarti Ya. pagar bata yang tinggi dan tebal. Kemudian bergeser kepada pemaknaan kawasan tertentu di dalam pagar bata. Lihat gambar kiri. Pola penataan kota masyarakat Jawa pada umumnya berpedoman mengkeraan partin, Ya. ngiringaken pasabinan, ngadepno bandaran gung. Iya. Yang artinya membelakangi gunung, mendampingi persawahan, menghadap pelabuhan. Lihat pada gambar tengah. Naskah-naskah Jawa kuno sering menyebut kata kutha negara untuk mengatakan kompleks di dalam pagar kerajaan. Selanjutnya, setelah era kerajaan di Jawa berakhir dan berubah menjadi era republik, makna kota bergeser lagi menjadi batas administratif wilayah tertentu dalam suatu pemerintahan seorang wali kota. Lihat pada gambar kanan. Iya, sip. Makasih Hikmah. Ya, jadi Hikmah mungkin bahasanya pakai bahasa Jawa pada pas ini kayaknya Hikmah dari Sunda mungkin ya. Dari mana? Hikmah? Dari Jawa, Pak. Dari Jawa juga sebenarnya. Iya, Pak. Tapi nggak apa, ini omongan Jawa yang kamu baca tadi itu omongan Jawanya Jawa yang tipe Kawi ya, Kawi. Bahasanya para pedalang-pedalang itu loh. Karena mereka kalau dalang itu kan ngomongnya gitu. Ternyata semua itu ada artinya. Kalau bagi kita nggak paham sama sekali, satu word, satu kata pun nggak bisa paham. Jadi akhirnya kenapa dalang itu ditinggali anak-anak milenial, anak-anak paling nggak kelahiran tahun 70 gitu aja ya. Saya kalian itu kesan ini sudah berat ya, sudah berat memahami wayang maknanya apa itu. Maka waktu itu saya ingat saya anggota SCCN ya, Solo Creative City Network, nyinggol seorang dalang namanya Ki Jliteng. Tak suruh gawe wayang sing bahasanya itu bisa dipahami oleh anak-anak milenial, tidak selak ditinggal nanti kalau nggak segera. Yang tipe wayang sejati ya boleh ada, tapi yang wayang milenial juga harus ada. Makanya lahirlah dulu namanya WKS, wayang kampung sebelah. Jadi biar tidak dimarahi oleh kampung yang sejati. Waktu ya sangat seru ya dari anak-anak isi Solo, anak-anak gamelan itu. Karena yang masuk di TPI lama itu, masuk TPI TV-nya gitu. Jadi wayang kampung sebelah, intinya begitu. Jadi bahasanya bahasa yang kita pahami orang Jawa biasa. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Memang wayangnya nggak boleh wayang yang seperti orang-orang pedalang sejati itu kayak Kinarto Sabdo, timbul lagi semacam-macam yang pedalang sejati itu nggak boleh kita pokoknya nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus
ngedesain sendiri wayang dengan model sendiri. Cukup mendapat animo, waktu itu malah sempat diundang di UMS, di GOR itu, di ulang tahun UMS itu, Ki Celideng ini diundang di GOR UMS, ya ramai karena mahasiswa itu juga lagi seneng-senengnya. Itu tahun berapa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu mungkin. Kalian mungkin belum SMP mungkin. Sekarang hilang lagi PMS. PKS, wayang kampung sebelah. Nah, kata-kata yang tadi yang mengkeraten patin, ini akan pasaginan, ngadep noban dan gung itu biasanya muncul bahasa-bahasa yang ada di naskah-naskah Jawa. Kalian kalau tahu ke Radia Pustaka itu ada seorang bapak-bapak yang sepuh sekali. Waktu saya ngambil dokter di UGM itu saya kenal dengan bapak-bapak yang itu sangat sabar menerjemahkan tulisan Jawa yang Hono Coroko itu loh, yang masih segudang naskah belum selesai. Jadi dia tuh setiap hari itu hanya menerjemahkan dari bahasa Jawa kuno Kawi kayak gini ke bahasa tulisan dulu, tulisan Latin. Huruf Jawa kan tidak ada kayak kalau kalian tahu kan huruf Jawa itu terus saja, tidak pernah ada titik, tidak pernah ada koma, tidak ada titik dua atau pertanyaan, itu tidak ada. Huruf Jawa itu kan lurus saja. Jadi huruf Jawa itu bisa dikatakan menulisnya itu bisa beda-beda ketika dia menjadi akhir, menjadi awal, dan menjadi tengah-tengah itu beda-beda. Ya intinya bagi orang Jawa memang pernah diajari tulisan Jawa, tapi mungkin sulit, sama sekali mungkin sulit Jawa. Nah ini saya mencoba mendatangkan lagi filsafat kota Jawa, karena memang kita sendiri terah Homo Soloensis, kita orang Solo yang punya sendiri definisi kota itu sudah punya. Saya mencoba memperkenalkan ini karena kalau saya hanya memperkenalkan kota-kota dari literatur Barat itu biasa, itu sudah biasa. Seperti saya waktu saya kuliah di Gajah Mada juga begitu. Tapi setelah saya kuliah dokter, saya harus berani membuka kepada mahasiswa saya. Kita sendiri sudah punya kota, kita sendiri juga punya cara-cara membuat kota. Karena kita sudah jutaan tahun katanya ya. Beberapa sumber mengatakan ternyata budaya kita itu budaya yang purba, yang hilang karena mungkin gempa, mungkin gunung meletus, mungkin akhirnya hilang, kemudian ada lagi hilang, ada lagi hilang lagi. Yang ada sekarang yang tahun 2000-an, 3000-an itu karena aman dari bencana saja, akhirnya kayaknya dia paling duluan. Yang sebenarnya budaya sudah hadir ternyata hilang oleh bencana ya, kebanyakan bencana. Dibuktikan paling gampang dibuktikan ini aja, manusia Jawa yang paling kuno itu kan pernah ditemukan sekitar namanya kalau eranya era Pleistosin atau sekitar 5 juta tahun yang lalu. Jadi juta ya, pakai bukan ribu. Kalau Mesir dengan menara dengan piramidnya itu kan 5.000-an tahun yang lalu aja. Kalau ini juta. Kita pernah punya budaya-budaya levelnya juta. Tapi ya beda aja ya. Ditemukannya orang-orang yang bernama Homo javanicus, Pithecanthropus javanicus, Homo soloensis, Homo erectus. Pokoknya teman-teman purba yang ada di Bengawan Solo itu kan bukti nyata bahwa dia itu memang pernah hidup. Meskipun karya-karyanya musnah, tapi manusianya pernah hidup di situ. Sampai sekarang oleh UNESCO dinyatakan sebagai apa? Daerah kalau yang disebut cagar, bukan cagar ya, namanya kalau orang bilang peninggalan apa ya, heritage dinyatakan oleh UNESCO itu hanya ada di Solo ini, namanya Sangiran itu, namanya situs, bukan lagi bangunan tapi situs.
kan heritage itu ada 4 ya, 4 tipe. Bendanya ada, kayak keris, apa patung, apa itu benda. Bangunan itu berarti ada ruangnya yang pakai kawasan, berarti kayak kampung gitu. Nah, khusus di Sangiran yang isinya manusia-manusia purba itu oleh UNESCO juga diakui sebagai situs warisan dunia karena banyak orang purba di situ. Oke, jadi ini saya mengatakan bahwa banggalah, ini gitu aja, banggalah menjadi ras kita sendiri yang sudah punya total kromo, sudah punya teknologi, hanya aja musnah oleh beberapa bencana berlapis-lapis akhirnya hilang. Temuan orang ITS yang ahli geologi juga mengatakan begitu. Sebenarnya Majapahit, Singosari dan sebagainya itu dia sendiri sampai orang ahli geologi mengatakan saya sampai takut kalau mengatakan yang saya temukan beritanya gitu. Jadi ada lebih tua lagi dari Majapahit yang sebenarnya sangat mercusuar gitu karyanya, tapi dia tidak berani mengomongkan karena Majapahit itu menggunakan lahan sebelumnya ini dipakai oleh orang-orang sebelumnya juga gitu. Tapi tidak apa, sementara ini 1500 adalah hancurnya Majapahit, diganti Demak diganti Pengging, Pajang diganti Mataram, sampai sekarang ini Mataram Surakarta dan Mataram Jakarta, terus Republik. Jadi kita mengenalnya itu baru 1500 tahun. Tahun 1500 maksud saya. Jadi kita tuh kayak sejarah kita tuh dimulai itu. Jadi sebenarnya masih kata-katanya masih 1000, 2000 tahun. Ya enggak apa, setelah kita gali dengan jangka yang hanya 2000 tahun itu, saya menemukan pola-pola kota di Jawa seperti apa itu seperti ini. Itu eranya Demak. Kalau Islam sudah mulai Demak ya, mulai dari Demak. Tapi kalau Majapahit masih Hindu. Itu pertemuan antara Hindu dan Islam adalah di Pengging ini, yang dekat-dekat kita ini, Pengging, terus Pajang itu masih ada sedikit. Nah, ke arah Mataram sudah mulai benar-benar mau dihilangkan, seperti tahun Saka itu kan diganti tahun Hijriah. Saka itu tahun Hindu, oleh Mataram diubah menjadi Hijriah atau tahun Jawa. Begitu ya poinnya, saya yang memperkenalkan pada mahasiswa milenial ini, orang-orang milenial ini, kita sendiri punya DNA gitu ya, punya deoksiribonukleat asid atau jejak budaya yang masyhur, itulah ini ya, begitu. Jejak budaya masyhur. Borobudur itu berapa tahun 700. Borobudur tahun 700. Itu budaya. Prambanan itu juga sekitar. Pokoknya bukti-bukti bangunan-bangunan kuno yang masih bisa terlihat sekarang itu kan berarti orang-orangnya juga, kalau saya katakan orang kalau gambar itu bagus itu loh. Orang Jawa punya gift atau punya bakat ya, punya pemberian dari Allah itu, kalau berkarya itu bagus gitu loh. Pakai ukiran yang kelas tinggi, kelas rumit itu pintar banget itu. Jadi orang-orang yang luar biasa yang punya keterampilan memahat, melukis dan sebagainya lah. Kita orang digital akhirnya nggak pernah sempat hal yang ke arah begitu. Alat kita sudah terlanjur digit atau 3G ya. Kalau bahasakan digit itu artinya 3G, dudul gitu. Kalau zaman dulu kuas atau pahat dengan tatah dan sebagainya. Oke, kembali ke sini, jadi kota itu kalau di Jawa itu semula pagar bata. Kenapa pagar bata ada? Karena untuk melindungi dari serangan musuh atau serangan hewan. Jadi awalnya itu
dibuatnya bata itu terkait supaya manusia itu tidak diserang oleh musuh. Jadi dikumpulkan orang-orang yang menjadi orang pilihan itu dikumpulkan supaya tidak diserang oleh suku barbar, karena memang kita tahu ada sekumpulan orang yang masih primitif, kemudian sekumpulan binatang yang primitif juga. Binatang nggak tahu, binatang ada primitif, pokoknya binatang liar itu. Nah, orang-orang yang meneruskan budaya luhur itu dikumpulkan dalam satu wilayah yang dibuat dinding tinggi gitu ya. Itu namanya kutha. Nah, setelah lama-kelamaan orang mengenal kutha itu, kalau sudah ada kelihatan dari jauh itu ada kayak mungkin kalau di sini yang ini, nah ini yang gambar yang ini pagar bata atau batu yang tinggi, yang tebal. Kelihatan nggak ini? Ini kumpulan zaman dulu kan pokoknya begitu. Yang saya kursor ini ada dinding terbuat dari batu alam atau bata plester yang tebal gitu, yang sampai 3 meter, yang ada di keraton Mataram Kartosuro itu kan tebalnya sampai 1 meter, tingginya sampai 3 meter. Ya, jadi kembali ke istilah tadi, kita mengistilahkannya dengan kota karena kata-kata kutha, terus akhirnya di bahasa Indonesia menjadi sampai sekarang menjadi kota gitu ya. Nah, perkembangan dari hanya pagar menjadi space, kemudian space ditradisikan bahwa kalau membuat kerajaan, maka siapkan 3 filsafat ini: mengkerahkan Partin, ngadep no Bandarandung, ngiringaken Pasabinan. Jadi ketika sudah dinaskan atau dipastikan punya kerajaan, maka buatlah satu kota atau satu kawasan yang dinding tebal dan tinggi dengan cara harus mengkerahkan itu membelakangi. Dia kata-katanya mengkerahkan. Jadi dengan adanya gunung yang banyak sekali di Jawa ini, artinya kalau mengkerahkan itu berarti berjarak agak jauh gitu. Kalau ada meletus masih bisa escape atau lari. Maka kenapa Keraton Surakarta ini jauh lebih kuat daripada Keraton Yogyakarta? Karena Keraton Yogyakarta, maksudnya secara fisiknya ya, secara fisiknya itu ini pilihan makanya lebih dulu, di sini lebih duluan sampai area-area sini lebih dulu sekitar 100-200 tahun ya. Ada kata-kata ya dari mulai Pajang lah, atau dari mulai Pengging, dari mulai Kartosuro, kemudian Surakarta, ini lebih duluan. Sementara Kasultanan Yogyakarta itu menyusul. Dia ditempatkan di situ kepepet gitu ya, kepepet karena memang harus dipecah. Nah, akhirnya dekat dengan Merapi itu berbahaya. Berkali-kali kan kota Yogyakarta, dalam artian kota itu dalam artian di sini adalah bangunan yang ada atau ruang yang ada di dalam benteng. Kota Yogyakarta maksudnya itu. Kalau zaman dulu ngomong kota Yogyakarta itu maksudnya ruang yang ada di benteng, dalam benteng. Benteng bisa 2, benteng Cepuri maupun benteng Baluarti. Ada 2, memang bisa Baluarti, bisa Cepuri. Tapi dua-duanya itu sering runtuh ya, sering runtuh. Di Jogja sering runtuh karena Jogja dekat dengan Merapi. Kalau Solo ini memang Surakarta maksud saya, itu jauh dari Merapi, jauh dari Merbabu, dan jauh dari Lawu. Solo itu bisa dikatakan kayak cekungan antara
4 gunung. Jadi akhirnya Surakarta itu tangguh karena meledaknya gunung itu bisa dilihat dari jauh dulu. Kalau mau escape gampang. Tapi kalau Jogja itu nggak sempat escape. Maka sering istilahnya gampangnya memilih kotanya ini lebih duluan di Surakarta daripada Yogyakarta. Jadi makanya karena Yogyakarta itu susulan, jadi ya dapatnya segitu aja. Dan kota lebih kecil ya, kalau Anda lihat sama-sama, kalau Anda lihat di Malioboro, kemudian Anda di Sudirman Solo ini, sekilas itu kayak kotanya, keratonnya kayaknya sama, tapi kalau Anda ukur boleh melalui Google Map, boleh melalui benar-benar survei, kota Yogyakarta dalam artian keraton Yogyakarta dengan keraton Surakarta itu ukuran jauh lebih besar Surakarta. Tapi kesannya kan ada alun-alun sama, alun-alun lor, alun-alun gitu sama semua ya. Kemudian ada pendapi, ada dalem, semua sama. Memang arsiteknya sama, dibuat sama modelnya, cuma diperkecil gitu aja ya, supaya lahannya cukup. Kalau Anda pernah mengukur, kira-kira Solo itu lebih besar seperempatnya. Gitu, makanya kalau alun-alunnya itu 100 kali 100 meter, berarti Jogja itu alun-alun utaranya 75 kali 75. Pokoknya mengkeret sedikit ya, mengkeretnya lebih kecil karena memang jarak daerahnya kecil. Oke, ya ini saya memperkenalkan supaya Anda paling tidak nanti kalau saya berikan referensi-referensi dari luar negeri, mahasiswa pernah mengenal referensi dari dalam negeri gitu ya, karena selama ini saya sendiri sebagai mahasiswa arsitektur juga di Gajah Mada itu tidak pernah diajari terkait kota versi Jawa. Oke, mudah-mudahan ini menambah katalog ya, katalog bahwa kota itu juga bisa didesain melalui konsep-konsep Jawa. Kemarin itu saya ingat ketika ada sayembara IKN, Ibu Kota Negara IKN, saya pernah berpikir mau ikut dan saya pakai konsep-konsep Jawa. Tapi ketika lokasinya di Kalimantan yang bagi saya itu paru-paru dunia, saya mundur. Saya tidak berani meneruskan ikut-ikutan merusak keanekaragaman hayati. Lebih baik pokoknya tidak usah ikut-ikutan daripada supaya pergi gitu aja, karena beda idealisme gitu aja. Saya masih tidak tahu, waktu saya pernah nyinggol Pak Juara almarhum Ketua IAI, kok kamu waktu di Solo ya kan, waktu itu pernah di Solo pas ngurusi IAI, saya waktu itu yang undang, kok IAI memperbolehkan sayembara ini di bawah IAI, kan kamu tahu sendiri IAI itu punya tugas juga Sustainable Development SD ya, pembangunan yang berkelanjutan. Rupanya dia hanya mengatakan banyak sekali kepentingan yang nggak bisa kita, ya istilahnya nggak bisa kita, berat itu ya, banyak pertimbangan, akhirnya berat, akhirnya harus juga mengayomi atau memayungi sayembara itu. Jadi kalau Anda tahu kan IAI memayungi kegiatan IKN juga loh. Meskipun Pak Juara ketika saya tanya juga sebenarnya tahu diri kalau itu tuh melanggar prinsip-prinsip kota hijau atau prinsip-prinsip arsitektur hijau atau dan sebagainya. Oke, jadi saya lanjut. Kota akhirnya menjadi kota, bentuknya tidak lagi harus ada pagar yang tinggi dan tebal. Solo ini kan tidak pernah ada dinding yang tebal dan tinggi yang seluruh kota Surakarta di pinggirnya itu ya. Ini kalau Anda tahu kan Solo kan miripnya seperti juga umpamanya. Ini di sini Jebres, kemudian di sini Lawean, ini Serengan, ini Banjarsari. Nah, pokoknya 5 kecamatan itu kan tidak ditutup oleh dinding yang tinggi dan tebal.
tapi hanya pintu-pintu kota saja, pintu-pintu kota saja. Jadi sekarang tidak harus kota itu ada dinding tebal dan tinggi, tapi yang penting sekarang itu kota itu, pemerintahan kota itu mesti ada wali kotanya gitu aja. Jadi terjadi apa nih, pergeseran. Semula batu bata yang tinggi, sekarang nggak ada batu batanya, yang ada wilayah amorf yang tidak berbentuk. Tegas, square, apa bujur, sangkar, apa bulat, nggak jelas, amorf itu, terus dikepali oleh seorang wali kota. Oke, kira-kira begitu yang di Jawa. Sekarang kembali ke hikmah. Single siapakah berikutnya? Hikmah. Bagas Nugraha, Pak. Nugraha siapa tadi? Nugraha. Bagas Nugraha. Oh, Bagas. Oke. Saya panggilnya Bagas saja. Bagas. Ya, Nah, sekarang giliranmu untuk membaca slide berikutnya. Silakan. Ini kemarin single. Ya, Pak. Ya. Bentuk pemukiman tak berpindah era settlement tahun 5000 sebelum Masehi di Kesar Medenain, Tunisia. Bentuk Tunisia, kota awal era tahun 3000 sebelum Masehi. The Oval Temple di Mesopotamia, Hafajah. Yang bawah lagi, Pak. Oh ya, di luar negeri, kota sama dengan politan atau pol, yaitu kumpulan manusia beradab. Urban atau URB, yaitu bangunan yang bernilai seni tinggi. City atau CVT, yaitu batas lahan yang tegas. Atau disingkat HBL, Human Building Land. Sip, Bagas. Makasih, Gas. Ini Bagas kayaknya bergaya Balinya kenal ini. Emang ada darah Bali juga nih kamu. Namanya Bagas tapi ada gaya-gaya Balinya. Bagas dari mana nih? Bagas? Jawa, Pak. Dari Jawa. Jawa ya? Oh, iya, Pak. Tapi mungkin lama di Bali. Iya, Pak. Ya, jadi kemarin udah disenggol sama teman-temanmu. Kalau kota itu kan bahasa Inggrisnya berbagai macam. Kemarin masih ditemukan burg atau benteng itu bandar. Macam-macam. Nah, ini kalau yang bahasa kebanyakan Eropa ini ya, itu pol, sama city. Pol akhirnya menjadi politan, itu kumpulan manusia yang beradab. Kalau sekarang manusia nggak beradab gimana ya? Padahal kalau di Jakarta kayak politan, Jakarta metropolitan, tapi tempatnya orang-orang korupsi itu, jadi sebenarnya bukan, tidak bisa dijamin kalau kota metropolitan itu hanya sebutan aja. Jangan-jangan katanya metropolitan tapi orangnya koruptor, itu ya nggak sepadan. Harusnya memang orangnya mulia dulu baru disebut pol gitu ya, politan gitu. Nah kalau dapatlah mungkin dugaan saya karena kumpulan bangunan yang bernilai seni tinggi dan berteknologi tinggi banyak di sana. Kalau Jakarta urban cocok, Solo ya bisa 50-50 lah. Bangunan yang bernilai seni tinggi dan berteknologi tinggi separuh-separuh lah berada itu. Kalau Surabaya itu saya katakan sekilas 75% buruk, yang 25% bagus. Kalau Jakarta saya bisa ngakui 75% yang bagus, yang 25% bobrok. Ya karena punya tugas sebagai ibu kota negara mungkin ya. Kalau itu yang dandaninya sampai heboh-hebohan gitu lah. Semarang lah, Anda tahu yang punya Semarang siapa? Bisa kamu lihat sendiri. Jadi kan 50-50 lah. Separuh ambruk, buruk, separuh separuh namanya yang lawannya squatter. Jadi separuh separuh slum and squatter gitu ya. Jadi
kota-kota, ibu kota di provinsi kita itu memang rusak parah. Ini kalau Anda nanti sebagai pegiat kota dan malah mungkin sebagai pejabat Bapeda, pejabat orang yang memperbaiki kota, masih banyak pekerjaan itu membantu para perancang kota karena kota kita sakit parah. Dan ini yang terakhir CVT atau batasan yang tegas. Jadi karena diambil V-nya tinggal City-nya, akhirnya orang mengenal Manchester City, New York City, ya City-nya yang dipakai, berarti dia lahannya luar biasa bagus dulu. Solo ini luar biasa bagus, mendapatkan air sepanjang tahun, transportasi Bengawan Solo yang bisa kayak lagu Bengawan Solo ya, transportasinya bisa sampai ke laut, tak terbendung oleh apapun. Raffles saja ketika tahun 1911 ke sini, di sini 1911 dia menulis kan bukunya berjudul The History of Java itu, yang mengatakan kalau pangeran-pangeran Jawa mempunyai kapal-kapal yang sangat besar sampai bisa menampung 300 ton, dia mengatakan begitu. Isinya rempah-rempah, hasil-hasil tani kayak palawija dan sebagainya gitu, hasil-hasil pertanian Jawa pedalaman, dia mengatakan Jawa pedalaman. Dia tidak tahu kalau yang ada di sini itu rajanya Jawa gitu, tidak tahu. Jadi pokoknya dia hanya mengatakan pangeran-pangeran Jawa gitu. Karena memang dia kok ada 2 kerajaan nggak pernah digubris sama dia, tapi yang penting bagi dia karena dia ilmuwan ya, ilmuwan biologi dia itu. Raffles itu ilmuwan tapi biologi, hanya mengatakan kalau ada pangeran-pangeran Jawa yang kapalnya itu besar-besar yang mampu menampung 300 ton, hasil-hasil itu ditukar di dekat pulau Madura sana, dia mengatakan Gresik, dia berada Gresik di ujung Pulau Jawa ada namanya Gresik, pelabuhan yang luar biasa ramai. Di situ bertemu dengan orang-orang Arab, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa. Ya, dia menulis itu, jadi artinya tulisan itu kan namanya saksi sejarah, dan menulis buku ini terkenal dengan bukunya para sejarawan Jawa. Gitu. Siapapun yang mempelajari Jawa tanpa membaca buku ini langsung dianggap penelitiannya tidak valid. Saya waktu disertasi ya terpaksa harus membongkar buku itu, baik versi bahasa Inggrisnya, kemudian keluar versi bahasa Indonesianya. Ya jadi saya hanya mengatakan bahwa Solo ini lahannya pilihan karena ada di cekungan atau ada di lembah yang subur, airnya masih berlimpah. Saya sendiri tinggal di Solo ini, buka lahan paling hanya 1,5 meter, 2 meter aja, air sudah dapat tuh. Padahal saya sudah di agak tinggi ini. Apalagi di daerah UNS sana ya. Beda dengan waktu di Jakarta, ketika saya di Jakarta, di Bintaro Jaya tuh, airnya dalam banget gitu. Terus sulit pokoknya, mendapatnya sulit. Di Solo itu gampang semua. Makanya kenapa menjadi rebutan, karena ada lahan yang istimewa. Baik, sekarang Bagas memilih siapa nih berikutnya? Saya milik teman saya, Pak Uun Hidayat. Siapa namanya? Uun Hidayat, Pak. Hidayat ya. Saya ambil Dayatnya saja. Dayat? Dayat, Baik, kamu Pak. disenggol sama iya. Iya, Pak. Jadi oke. Jadi kamu disenggol oleh Bagas untuk meneruskan bisa membaca. Jadi saya kembalikan lagi tadi, intinya kota zaman dulu begini, ada pagar bata yang tinggi dan tebal, kemudian ada lahan yang sangat strategis, kemudian ada pemahaman bangunan yang
bernilai seni tinggi dan berteknologi tinggi. Nah, ini gampang nih lihat yang tulisannya hanya sedikit nih. Silakan. Cik, suara saya masuk ya, Pak? Iya, udah masuk. Apakah kota itu mirip makhluk hidup? Selanjutnya, Nah, Pak. gitu. Cukup dong, enak toh. Kamu kebagian yang enak dipilih sama Bagas. Oke, baik, Pak. Nah, sekarang kamu pilih temanmu lagi siapa yang dapat. Saya milih Raihan, Pak. Rehan. Ya, Rehan, sekarang giliranmu ini Han. Alifasya. Alifasya. Raihan Alifasya. Oke, saya panggilnya Rehan aja ya. Rehan, giliranmu sekarang baca nih. Pakai bahasa Inggris sedikit apa? Besok lagi tak kayak bahasa Arab. Rehan, bisa mendengar tadi disenggol oleh Dayat? Sudah tertidur kali, lihat. Coba disenggol mana? Atau mungkin Muhammad Rizal Darmawan aja, Pak. Boleh. Dipanggilnya temennya sama Rizal apa Rizalnya ya? Dipanggilnya Rizalnya atau Darmawannya? Rizal, Pak. Rizal. Rizal. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, sekarang giliranmu karena kamu disuruh oleh temanmu saya untuk membaca. Silakan. Ya, organisme kota. City Iya. is like a body or organizer. Kurang, Pak. Organisme. City is like a body or organism. Dissected it into constituent organs such as heart, lungs, and arteries. And charted its growth and decay. Leitman 100-1999. Ya. Ya, ini bukunya Leitman, buku terkait standard of urban design ini. Jadi city is like a body. Jadi kota tuh kok ya mirip dengan tubuh, dia bilang gitu ya. Maka ini kata ini saya kutip aja ya biar tidak salah. Jadi dia mengatakan begitu di bukunya urban design. City is like a body or organism. Kota itu seperti tubuh atau makhluk hidup gitu ya. Dissected, jadi kalau dipotong itu ada berisi organ-organ gitu dia bilang. Seperti gitu ya. Kalau dipotong itu seperti berisi organ-organ atau bagian-bagian seperti hati, seperti tubuh kita ya, arteri itu bagi otot-otot, jantung, dan sebagainya. Pokoknya seperti tubuh kita ini. Nah, growth and decay, jadi dia pun bisa bertumbuh atau membusuk atau mau mati gitu ya, sekarat itu ya. Jadi dia bisa tumbuh bagus, tapi bisa juga merana ya, merana atau decay itu sebenarnya paling bagus katanya membusuk, rusak gitu ya, mulai sudah hancur gitu ya, mulai sudah hancur. Kalau growth itu sudah pikirannya sedang bagus-bagusnya, kayak kalian tubuhnya masih bagus-bagusnya. Kalau kami ini kelahiran 50-an, 60-an, 70-an sudah mulai decay, mulai rusak. Jadi kalian sedang tumbuh-tumbuhnya, kami dosen-dosen itu lagi kena decay. Ya, jadi ini yang mengatakan adalah Leitman, artinya ada orang asing yang menyebut bahwa kota itu juga mirip dengan organisme. Maka kata-kata tadi, kenapa kok morfologi kota? Berarti memang kota itu makhluk yang mirip, Karena ini harusnya kan morfologi kodok, morfologi capung, morfologi kadal, morfologi
ikan gitu ya, potong ketemu struktur dalam-dalamnya. Nah, kalau ini morfologi kota, berarti kota itu seperti kodok, seperti ikan, seperti capung. Kalau dibeset nanti ada organ-organnya. Ternyata ya kalau menurut Lightman itu juga iya katanya. Ada bagian tulang belulangnya, ada bagian hati, paru-paru. Bahkan dia juga bisa tumbuh dan busuk atau rusak. Oke, sekarang lanjut ke siapa nih? Tadi yang terakhir adalah Muhammad. Dari siapa, Muhammad? Ke Rian, Pak. Dian? Iya, Rian. Dian, bisa mendengar saya? Kamu dipilih oleh Riza untuk lanjut? Bisa, Pak. Oke, sip, suaramu jelas. Nih, sekarang dari ahli geografi teman di Gajah Mada nih, saya coba kamu lanjutin. Menurut Daljoeni, Iya. 1997, struktur kota terdiri dari 3 hal, yaitu kerangka, contohnya jaringan, jalan, jalur rel, trotoar, saluran, lalu daging, contohnya bangunan rumah, kantor, stasiun, pasar. Hotel. Kenapa Pak? Pak Majid? Cek. Cek. Terus lihat. Bangunan rumah, kantor, stasiun, pasar, hotel, dan darah, contohnya gerak-gerik manusia di pasar, sekolah, juga rumah. Ya, kalau ini dari naskah rekan kita sendiri ya, ini dosen dari Gajah Mada dari geografi yang mengatakan kalau kota itu terdiri dari 3 hal utama, katanya begitu. Rangkanya, kemudian dagingnya, dan darahnya. Coba kan seperti makhluk hidupan ya, ada kerangka, ada daging, dan ada darah. Rangkanya itu jalan, rel, trotoar, saluran-saluran. Itu kalau dilihat dari atas itu kayak memang kerangka gitu ya, tulang belulang gitulah, tulang belulang lagi berserakan gitu. Dagingnya itu dia menyebut dari kumpulan bangunan-bangunan yang berdiri itu daging kalau dia. Stasiun, pasar, hotel itu kayak daging. Ini kalau Anda lihat dari Google Map kan gampang sih. Right, itu kota manapun mesti kan kelihatan yang paling gampang dilihat itu ternyata apa? Rel kereta api. Saya itu berkali-kali kalau lihat itu rel kereta itu paling gampang dilihat karena lurus tanpa ada yang melawan. Sungai. Nah, pertama sebenarnya sungai dulu ya. Sungai itu tak terkalahkan. Sungai itu paling gampang dilihat dari atas. Tapi bisa juga irigasi apa gitu, maksudnya yang ke arah fluida gitu. Kemudian rel. Nah, kalau jalan itu kadang-kadang bisa buntu. Jalan itu kadang-kadang hilang bisa. Jalan itu bisa hilang. Tapi yang terus-menerus adalah biasanya rel kereta, sungai itu lanjut terus. Nah, setelah adanya daging dan ada kerangka, nah ini ada kata-kata darah. Darahnya itu mondar-mandir. Berarti manusia itu disebut malah darahnya. Jadi kita ini yang mondar-mandir, ada yang mau kuliah, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke mall, ada yang mau ke rumah sakit, ada mondar-mandirnya orang itu dinyatakan sebagai darah. Jadi padahal manusia sendiri di dalamnya juga ada darah ya. Karena ini perumpamaan yang tidak apa-apa. Daljuni ini mengatakan begitu. Jadi kota itu seperti ada kerangka, ada dagingnya, dan ada darahnya. Darahnya itu manusia. Karena dia mondar-mandir itu kelihatan kayak orang bingung. Kok ini sana sini ternyata dia punya urusan masing-masing dengan yang sana sini. Ternyata orang mondar-mandir ke sana sini itu menandakan kalau kota itu hidup ya. Nah, kota itu kelihatan hidup. Karena kalau tulang belulang dan dagingnya itu relatif sama terus.
berubah paling 30 tahun sekali gitu ya kan, kita tahu. Gedung kalau sudah dibangun kan 50 tahun baru dirobohkan atau di sebelahnya dibangun lagi baru apa, pokoknya relatif tetap gitulah sampai tahunan gitu ya. Paling enggak 20-30 tahun itu baru ada perubahan. Rel kereta apa gedung itu kan relatif sama. Tapi kalau orang bergerak itu kayak tiap detik, ya bukan tiap detik ya paling enggak apa ya, menit lah ya, menit. Kemarin ada di mudah-mudahan dari sana satu hari ini aja mungkin kayak saya tadi mau kemana aja, war ke sana sini sudah hampir sekilo, mudah-mudahan dari sana sini. Jadi analogi darah itu juga masuk akal. Karena setiap orang hanya dalam waktu setengah hari aja sudah sekilo. Tapi kalau orang 1 juta, mudah-mudahan kan kayak dikasih lini atau dikasih rutenya atau dikasih apa ya, semacam flash atau sinar gitu. Tadi kemana saja kan kayak sudah seperti darah yang mudah-mudahan ke sana kemari. Ya mudah-mudahan menambah poin pemahaman. Next siapa nih yang dilanjut untuk membaca? Tadi terakhir Riza sudah. Siapa tadi? Selain ini siapa? Saya lupa tadi. Silakan. Siapa tadi? Tolong Ya, temanmu Pak. siapa? Siapa temanmu yang kamu single? Elbiansah, Pak. Elbiansah. Elviansah atau Elbiansah? Oke, Elbiansah mendengar saya? Iya, Pak, dengar. Sip. Elbiansah Pratama. Saya panggilnya Pratama, enggak apa ya? Iya, Pak. Salah panggil. Ini Pratama, kamu baca berikutnya ini. Organisme kota. Kota sebagaimana diungkapkan oleh Kostov 1991 adalah mirip dengan organisme, yaitu mempunyai daging atau kumpulan bangunan, darah atau kumpulan manusia, dan jantung atau pusat pemerintahan. Iya. Oke, Pratama. Jadi ini rupanya nama lengkapnya dia Spiro Kostov. Itu orang Inggris. Itu juga mengatakan hampir sama dengan Pak Daljoni tadi. Pak Daljoni tadi hanya beda dikit. Kalau Pak Daljoni tadi kerangka, terus daging dan darah. Kalau ini daging, darah, dan jantung. Jadi, dia tidak ada kerangkanya. Dia tidak mengatakan ada kerangka-kerangka atau tulang belulangnya, tapi langsung kata-kata jantung. Ya, ini kita bisa memahami juga Spiro Kostov itu bukunya City Shape, ya, bentuk kota apa begitu. Yo, sekarang berikutnya Pratama panggil siapa temanmu? Teja Belia, Pak. Belia ya. Ayo Belia, kamu disenggol oleh Pratama? Iya, Pak Teja. Oh, Teja. Teja saya kenal, saya pikir dari Belia. Oke, Teja, tolong kamu baca nih. Silakan. Oke, organisme kota. Menurut Newton 1997, kota sebenarnya melakukan metabolisme seperti yang dilakukan pada organisme. Kota membutuhkan sumber daya seperti lahan, air, makanan, bahan bakar, mineral, dan material untuk melakukan dinamika kota seperti kegiatan bidang ekonomi, teknologi, politik, pendidikan, budaya, dan aktivitas lainnya. Oke, makasih Teja. Nah, Iya, Pak. sebelum saya lupa, habis ini kamu nenggol siapa nih? Habis ini, bentar Pak. Ini aja, Afina Pak. Vina? Iya. Oke, Vina mendengar saya, Vina? Ya, Pak. Nah, sip. The next slide is your turn, oke? Sekarang saya translate. Saya tersedia sebentar. Dari Teja tadi sudah membacakan bahwa Newton
itu mengatakan kota itu seperti organisme karena melakukan yang disebut metabolisme. Jadi seperti membuat proses gitu loh. Kalau tadi strukturnya atau bentuknya itu ada tulang belulang, ada daging, ada darah. Kalau ini dia tidak melalui strukturnya atau susunan-susunan, tapi kok kota itu juga mengalami yang disebut ada metabolisme. Jadi ada yang dikonsumsi, ada yang diproses, kemudian ada yang dikeluarkan. Saya ingat sekali ketika penelitian tentang kota Solo ini, konsumsinya Solo itu berapa megawatt tiap bulan. Ada datanya, berapa air liter ribu dikonsumsi oleh kota Solo ini, dapat energi-energi yang dibutuhkan itu dapat bensin berapa galon atau berapa truk tangki itu sebulannya, dapat semua. Jadi artinya kan kayak kota itu makan gitu ya, makan bensin, makan, sebenarnya yang makan sih orangnya yang benar, makan listrik, makan gas, makan air. Nah, keluarannya apa? Keluarannya ada yang tipenya gas, karbon dioksida, karbon monoksida, keluarannya itu ya. Terus ada keluarannya di sana di Putri Cembo sana. Putri Cembo itu semacam TPA, tempat pembuangan akhir, yang luasnya sampai 5 hektar lebih mungkin. Lebih, saya lupa, bukan 5 hektar. Mungkin sampai 25 hektar, 25 hektar. Itu sampah setinggi 9 meter. Karena saya tuh nggak mau hanya diceritain, saya harus datang septic tank-nya atau ekskresinya kota Solo seberapa gitu. Ternyata ada lahan seluas sekitar 25 hektar, isinya sampah sampai setinggi 9 meter. Baunya luar biasa, baunya luar biasa. Kalau Anda pernah main ke daerah mana tadi ya, daerah Ring Road sana, Mojosongo sana, baunya itu sudah menyengat sampai 2 kilo duluan. Saya pernah ingat usul dengan Pak Wali Kota waktu Pak Rudi, masih Pak Rudi. Ya kita buat sampah itu menjadi energi terbarukan, namanya listrik tenaga sampah. Udah, ya ini sudah namanya sudah deal gitu ya. Tapi ketika mau eksekusi ada pandemi, ada ini, waduh, sampai sekarang belum bisa. Maksud saya sampah itu kan kalau lama-lama tidak segera dikonsumsi oleh apa gitu, akhirnya menjadi gunung sampah yang menjijikkan gitu. Sekarang kalau belum ada kegiatan PLTS tadi, pembuangan listrik tenaga sampah, akhirnya sampai sekarang menggunung. Kalau Anda mau membuktikan silakan sana. Baru mau mendekat 5 kilo dari Putri Cembo aja mungkin Anda sudah mendem. Pokoknya ada itu. Membuktikan memang ada metabolisme. Solo itu kalau salah sekitar 500 ton. Kalau 500 kilo. Per orang kan sekitar 1 kilo. Setiap hari itu dianggap 1 kilo. Penduduk Solo itu 500.000, berarti 5.000 kilo. 5.000 berarti 500 ton. Jadi kalau gajah itu atau dinosaurus itu ekskresinya segunung-gunung gitu, kalau Solo itu 500 ton. Jakarta jangan tanya, 10.000 ton. Wah, luar biasa punya. Ekskresinya kota-kota itu beda-beda. Oke, saya hanya mau memperjelas bahwa kota itu ada metabolisme. Ada proses input, proses konsumsi, dan proses output-nya. Oke, berikutnya silakan dibaca. Sementara menurut NAS 1999, kota dapat dipahami dengan analogi makhluk hidup atau organisme karena adanya kegiatan produksi, konsumsi, dan ekskresi. Oke, makasih Vina ya. Coba Afina tadi. Ya, Oke, Pak. jadi intinya kalau NAS ini ditegaskan adanya kegiatan produksi. Jadi ada orang yang entah itu kegiatan di
pasar, kegiatan di kampus, kegiatan di rumah sakit, di kantor, itu kan dia melakukan kegiatan produktif gitu ya, produktif. Kalau ada kegiatan produktifnya, terus ada kegiatan konsumsinya, dan ada kegiatan ekspresinya atau pengeluarannya. Silakan Nafina, sekarang kepada siapa giliran membaca kamu berikan? Aura Fala Siva, Pak. Dipanggilnya Siva? Iya, Pak. Siva? Oke, Siva nggak apa ya? Dipanggil nama singkatnya enggak apa. Iya, Pak. Emang panggilannya Siva. Ya udah, pas berarti ya. Ya sekarang giliranmu untuk membaca. Perkembangan ilmu biologi yang terkait dengan pemaknaan organisme juga telah berkembang menjadi apapun yang dapat menggunakan sumber daya dari dunia ini untuk mendapatkan salinan dirinya. Ridley 2005. Ya, kalau ini saya malah sempat sebenarnya saya orang arsitek tapi terpaksa membaca bukunya Ridley ini, judulnya Genome. Genome itu ilmu tentang genetika gitu ya, genome. Rumit memang buku ini agak rumit, tapi saya hanya menyimpul yang terpenting aja bahwa dia mengatakan kehidupan itu apa, sesuatu kalau dinamakan makhluk hidup atau organisme itu apabila ya, mampu menggunakan apapun yang ada di dunia ini untuk mendapatkan salinan dirinya. Sederhana sih ya, sesederhana itu maksud saya. Ridley itu mengatakan bahwa apapun yang mampu menggunakan resources yang ada di dunia ini, terus salinan itu namanya kopi ya, menduplikasi, maka dia sudah disebut organisme. Kalau sudah sangat rumit itu kan kita sampai mendefinisikan organisme sulit ya. Pokoknya kayak kita manusia jelas organisme karena jelas sekali ada proses tumbuh besar, kemudian ada hereditas, ada melahirkan, ada itu kan kelihatan itu kalau itu kehidupan gitu ya. Tapi kalau Anda lihat binatangnya kecil-kecil atau malah sampai mikroba atau malah sampai virus sekarang yang terkenal dengan berbagai macam pandemi ini ya, corona dan sebagainya itu sudah makhluk hidup atau makhluk mati. Kalau Anda tahu kan itu kan hanya dua unsur kimia, jadi sederhana sekali, hanya dua unsur kimia. Jadi hanya dua unsur kimia yang kalau kena busa itu hilang, coba bayangin aja. Tapi kalau nggak kena busa atau tubuhnya mampu membuat semacam busa, dia akan ada dan mungkin bisa nambah gitu ya, menduplikasi dirinya tadi. Jadi kan jenis-jenis virus kan DNA-nya hanya 3 katanya. Nah, tahu kan kayak dulu zaman flu burung, dan flu babi, flu kelelawar, flu onta. Ini disebut flu kelelawar ini kalau salah ya. Corona ini disebut katanya virus dari kelelawar. Jadi rumus kimianya hanya tidak serumit manusia kan sampai 4 unsur. Kalau ini hanya saya 2. Dan dia pasti akan hangus kalau kena sulfur ya, sulfat ya. Makanya disuruh sering mencuci tangan, kan ada banyak busa, banyak itu dihancur, nggak berdaya apapun. Apakah makhluk hidup apa makhluk mati? Ya buktinya dia bisa menduplikasi aja, menduplikasi lewat caranya nempel di mana, kemudian dia menduplikasi dirinya akhirnya menjadi organisme. Kalau virus di komputer itu apa bisa menduplikasi kemudian bisa hidup. Nah ini kalau virus di komputer kayaknya beda, karena mesti harus ada campur tangan manusia. Kalau ini dia sendiri gitu namanya, dia itu sendiri, mandiri gitu, tidak dibantu oleh orang,
baru dia mendapatkan salinan. Ya, jadi intinya kalau sesuatu itu sampai bisa menduplikasi dirinya sendiri melalui resources yang ada di bumi ini, maka dia sudah dinyatakan organisme. Nah, karena sudah seperti itu, apakah kota itu organisme? Apakah dia bisa menduplikasi dirinya sendiri? Dia memang sepertinya bisa menduplikasi dirinya sendiri. Kayak kota Yogyakarta itu adalah duplikasi dari kota Surakarta. Kota Kartasura itu adalah duplikasi dari kota sebelumnya ada namanya Kota Gede, kemudian Pleret, kemudian Kerto ya. Itu duplikasi aja terus, duplikasi sampai akhirnya ke sini ya. Jadi dulu di Kota Gede yang namanya hutan menjadi kota karena yang membuat Ki Gede Pemanahan dari sini, dari Solo sini, yang membuat kota di hutan sana, makanya kotanya Ki Gede, namanya Kota Gede. Namanya Pemanahan sudah terlanjur dipakai di Solo, makanya di Solo ada Manahan, di Jogja ada Gede. Jadi satu orang ini membuat dua nama daerah. Kalau yang nama aslinya itu Manahan, kalau nama gelarnya Ki Gede, kalau zaman dulu masih bahasa Bali ya, kayak bahasa Bali itu. Gelarnya masih Gelagar Bali. Gedenya di Jogja, artinya gelarnya ada di Jogja. Jadi Kota Gede, kemudian Kerto, Pleret, Kartosuro, Surakarta, Yogyakarta, itu kan kayak menduplikasinya. Jadi yang menduplikatkan siapa? Yang menduplikatkan adalah darahnya tadi, para orang-orang tadi. Jadi memang ada mirip juga. Kota itu mirip. Kalau zaman sekarang ada kata-kata Solo, ada kata-kata Solo baru. Tapi tidak mirip sama sekali karena tidak ada filsafatnya yang diulang. Jadi yang diulang hanya kata Solonya saja. Jadi beda ya, beda. Meskipun dia melahirkan, Kota Solo melahirkan Solo baru, tapi prinsip strukturnya sangat beda dengan Yogyakarta. Di Jakarta memang prinsipnya ada tadi kayak prinsip-prinsip Jawa yang dipakai itu Mengkeretan Partin, mengiringan Pasabinan, ngadep Bandaran Gung, kemudian tata masanya menggunakan catur gatra tunggal, kemudian dibuat namanya pusat kosmologi atau disebut kiblat papat Kalimo Pancer. Jadi prinsip-prinsip itu tidak dibuat di Solo Baru. Jadi lahirnya Solo Baru itu tidak menggunakan prinsip-prinsip kota Jawa, tapi hanya nama Solonya saja yang dipakai. Oke, Vira, sekarang kamu nyenggol siapakah? Dara, Pak. Dara? Oke, Dara. Sekarang giliranmu untuk membaca. Dara bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke, silakan, Dara. Organisme kota. Iya. Ketika kota terbukti dapat melakukan duplikasi bagi dirinya sendiri atau hereditas dengan menggunakan sumber daya yang ada di dunia ini, yaitu melalui berbagai aktivitas dari kumpulan manusia. Maka kota adalah mirip dengan makhluk hidup atau organisme. Ya, ini pengulangannya tadi ya. Jadi namanya hereditas. Bahasanya orang biologi namanya hereditas. Mampu menduplikasi bagi diri sendiri. Itu hereditas. Menduplikasi itu memperbanyak itu ya. Kalau zaman sekarang kan pernah ditemukan model cloning itu ya, pernah dengar ya, cloning domba yang diambil sebagian tubuhnya untuk dijadikan organisme baru. Tapi ketika dia sendiri tidak bisa menduplikasi dirinya sendiri, harus dilakukan dengan manusia, makanya itu bukan model yang seperti ini. Kalau memang dombanya sendiri memang sudah organisme,
Tapi cara merubahnya ada yang tipe kolonisasi atau cloning. Oke, ini hanya melanjutkan. Sekarang Dara, nyenggol siapa nih? Sania, Pak. Fania. Fania, sekarang dibaca giliran Fania. Ya, Pak. Oke, ya. Organisme kota. Kota mirip dengan amoeba raksasa yang sedang menempel pada kulit bumi. Sementara di dalam tubuh amoeba itu tersusun atas kerangka, daging, dan darah. Iya. Masih ingat waktu SMA itu ya, amoeba. Jadi bentuknya pating kletot itu ya. Jadi kota itu mirip amoeba. Cuman kalau amoeba itu biasanya harus dilihat lewat mikroskop. Tapi kalau ini tidak bisa dilihat malah secara melihatnya harus malah di makroskopik, jadi malah diperkecil. Kalau biasanya kecil diperbesar, kalau sekarang besar diperkecil supaya bisa terlihat. Makanya kita harus pakai model-model makroskopik tadi. Jadi kota Solo itu ada 42 km persegi. Kalau dilihat langsung kita di jalan itu malah nggak kelihatan, tapi begitu melihatnya jauh di atas ketinggian 10.000 kaki gitu, akan kelihatan kayak kamu lihat aja peta Solo itu. Saya pernah membuat potret sampai potretnya itu mampu membaca orang yang membaca koran di bawahnya, orang yang membaca koran di bumi maksudnya, di bumi. Satu jebakan sekitar 65 GB, jadi lewat GIS ya, GIS. Kita punya lab namanya GIS ya, pernah dengar? Saya nggak tahu, mahasiswa pernah dengar apa? Tapi karena sudah lama nggak ke kampus mungkin nggak pernah tahu ada itu. Kita punya jurusan geografi di gedung kampus 1 itu. Nah, saya pernah masuk ke sana, bertemu dengan ketua labnya. Iya, dia bilang memang iya kita punya kemampuan itu, Pak. Jadi kita punya lab yang namanya memotret bumi sampai kelihatan gitu ya, kelihatan. Kalau orang umpamanya lagi ya di luar di teras apa membaca koran itu, kita bisa kayak juga membaca koran. Jadi kan kemampuan sangat tidak pecah, maksudnya intinya begitu aja. Dipotret kemudian tidak pecah, hasil potretnya tidak pecah. Itu hanya bisa melalui SIG ya, sistem informasi geografis. Kita punya lab itu soal mahal itu labnya itu. Nah, intinya kalau kita sudah pakai lab SIG itu, SIG itu, sistem informasi geografis, akhirnya ketahuan Solo itu seperti amoeba raksasa yang menempel di bumi. Luasnya 42, kalau Jakarta luasnya sampai 600 km persegi. Yang menempel kebetulan di ujungnya ada Pulau Jawa, Laut Jawa yang kesenggol gitu ya. Kalau di Solo itu tidak ada laut, Solo karena pedalaman. Jadi intinya kalau petanya gitu tinggal dilihat, kelihatan kayak amoeba, sesuatu yang amorf atau tidak berbentuk geometris jelas. Isinya apa? Ya isinya tadi kota itu mirip amoeba raksasa yang isinya daging, darah, dan tulang belulang. Oke, terima kasih. Tadi terakhir darah ya. Siapa terakhir ini? Terakhir darah ya? Sania. Hah? Sania. Oh, Sania. Oke, Sania sekarang giliranmu mau nyenggol temenmu Sania. Sekar, Pak. Sekar. Sekar. Oh, Sekar. Oke, Sekar bunga. Sekar. Iya, Pak. Silakan Ya. membaca slide ini. Menurut Branch 1995, sebagai organisme yang aktif, kota memiliki era perkembangan layaknya manusia, yaitu kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, lanjut usia, uzur, dan akhirnya kematian. Iya. Jadi saya pernah cerita kalau di dekat-dekat sini, di dekat Solo ini, ada 6 kota yang sudah pernah mati.
Nah, Solo itu dulu juga sudah sentik-sentik ya. Jadi kan Solo sudah sentik-sentik, sudah mau dihilangkan dari peta Indonesia. Jadi artinya sudah habis gitu ya. Karena Solo dinyatakan nggak pernah membantu RI atau semacam itu ya. Pokoknya Solo itu sarangnya Belanda gitu lah. Jadi paling gampang Solo dimusnahkan aja dari RI. Maka ada kericuan luar biasa waktu itu tahun 46 itu. Selamat Riyadi dengan marah besar, seluruh gedung-gedung Belanda dihajar habis pas lagi mereka kayak tanda petik kalah berat ya dengan kekalahan di bom sekutu itu ya. Jadi balai kota yang dulu namanya Gubernur itu berarti kantor gubernur Belanda itu dimusnahkan oleh Samriati. Gedungnya kalau Anda tahu itu persis gedungnya Istana Presiden yang di Merdeka di Monas itu. Merdekanya Merdeka Utara itu ya, Merdeka Utara. Pokoknya utaranya Monas itu kan ada katanya Pak Jokowi sekarang itu. Gedungnya seperti itu persis, itu ada di sini. Namanya Gubernur dulu. Atau kalau Anda main ke Malioboro, ada di ujung Malioboro itu ada Gedung Agung. Nah, sama itu. Arsiteknya karena sama. Gedung Agung, Istana Presiden, sama Gubernuran, itu sama, gedungnya sama. Cuman hanya di Solo aja yang hilang, yang habis. Karena biar, maksudnya para pejuang itu biar Belanda tidak akan lagi bercokol di Solo. Bentengnya ini, benteng Vastenburg, benteng yang di Kartosuro juga, benteng omah jenengi dulu rumahnya residen ya, rumah residen. Yang sekarang dipakai untuk rumah wali kota itu loh, namanya agak lucu. Rumahnya wali kota sekarang itu namanya apa ya, bahasa Jawa agak lucu, yang isinya orang dansa itu. Kok bisa lali? Ada yang tahu rumahnya Gibran sekarang itu apa? Sebutannya apa? Loji Gandrung, Pak. Gandrung, betul. Saya kok bisa lupa. Loji itu omah yang gede, Gandrung itu gendeng gitu loh. Gandrung itu kayak fly itu ya, lagi mabuk, jadi Gandrung, bener. Terima kasih kamu ngingetin. Dulu rumahnya residen itu berarti di bawahnya Gubernur Jenderal ya. Kan itu kan kayak sekarang ini militer kan punya tingkatan-tingkatan, ada jenderal, mayor, letjen, kapten, letnan, sampai akhirnya terakhir entah itu levelnya hanya sersan dan sebagainya. Nah itu juga begitu, Belanda itu juga punya tingkatan begitu. Gubernur Jenderal itu berarti tinggi. Adanya memang di Batavia sana, kalau di sini gubernur saja. Terus di bawahnya ada residen. Pokoknya hal yang berbau Belanda dihabisin oleh pejuang RI, akhirnya terkenal dengan suruh pemberontakan Selamat Riyadi. Ya, alhamdulillah memang akhirnya Pak Karno juga melihat Solo habis ya. Terus kota Solo yang disebut daerah istimewa Surakarta dihilangkan dulu aja dari peta Indonesia. Dan sampai sekarang tidak ada lagi DIS, daerah istimewa Surakarta, sampai sekarang tidak ada. Dulunya sempat ada. Sementara kalau DIY semakin muncar ya, semakin bagus karena Jogja tempatnya berjuang para putra daerah ya, kayak Pak Dirman. Jadi malah jadi ibu kota ya, sempat jadi ibu kota RI. Jadi Jakarta kena masalah, ibu kotanya pindah ke Yogyakarta. Jadi intinya sejarah kita mengatakan memang Solo ini terkenal dengan
sarangnya Belanda pada akhir-akhir, tapi ya pada akhir-akhir, pada masa 1920 sampai 1945 itu tempat bercokolnya Belanda. Jadi dengan adanya upaya supaya tidak lagi hidup, Pak Karno membekukan DIS. Maunya setelah beku, sudah beres, sudah rapi, tidak ada lagi pemberontakan, negara Surakarta atau nagari atau kota, kalau orang Jawa dulu namanya nagari, kota itu nagari. Itu akhirnya maunya dicairkan lagi, DIS lagi, tapi keburu Pak Karno yang presiden pertama itu Sedo, jadi akhirnya belum sempat mencairkan. Yang kemarin SK-nya beku itu sudah Sedo, sampai sekarang tidak ada yang bisa mencairkan lagi. Saya pernah mengungkit ini di SCCN, bagaimana mengembalikan DIS, karena kita sudah bisa dikatakan tidak ada intrik-intrik yang ke arah politik gitu loh. Nah, rupanya disetujui, akhirnya kita mengajukan yang namanya DIS benar, di DIS lagi di Jakarta. Siapa tahu berhasil lah, nanti Pak Karno kan sudah Sedo, DIS-nya dicairkan melalui, kalau Anda tahu hukum itu, kalau dibatalkan tuh namanya di Mahkamah Konstitusi itu namanya upaya pembatalan, pokoknya pembatalan hukum, kok saya bisa lupa. Jadi bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan berhasil, ya nanti tambah lagi satu DIS lagi. Sebenarnya bukan tambah ya, tapi memang kembali semula gitu lah. Judicial review ya, saya ingat judicial review. Jadi review itu penglihatan kembali, judicial itu hukum. Jadi kita ngajuin judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya SK-nya Pak Karno yang membebankan Solo DIS itu dicabut lagi, terus akhirnya Solo menjadi provinsi baru. Provinsi daerah istimewa Surakarta dengan daerah kekuasaan Subo-Subo Wonoseraten. Ini juga sudah disusun juga draft-draft raperda dan sebagainya. Meskipun Pak Jokowi orang Solo juga, tapi kita nggak ngotak-ngotak Pak Jokowinya, karena memang ini masalah judicial review itu ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin dia kalau sudah tahu, kalau sudah nyampe di sana mungkin juga akan membantu ya mungkin, tapi kita nggak ungkit-ungkit Pak Jokowinya lah. Jadi ini sekarang sudah masuk ke lembaran judicial review. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau tidak menang toh ini ya yang terberat itu apa? Terberat itu negara telah melakukan subversif namanya. Kalau melanggar hukumnya sendiri namanya subversif. Apa itu? Kalau kamu buka lagi di Undang-Undang Dasar kita itu tahun 45 itu ada menyebut ya di pasalnya 16 bahwa daerah-daerah yang telah mempunyai kekuasaan, mempunyai daerah pemerintahan dinyatakan sebagai daerah istimewa. Itu ada itu. Sampai sekarang masih tertulis itu hukum itu. Di Indonesia ada 3, daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Surakarta, dan daerah istimewa Aceh. Hanya khusus Surakarta saja yang hilang. Nah, pasal ini yang akan kita angkat. Oke, saya memang kadang-kadang harus cerita kayak gitu supaya mahasiswa ya ada info-info apa gitu yang nggak pernah ditulis di mana-mana, tapi ada tambah cakrawala gitu aja. Nah, lahir, kemudian masa kanak-kanak, remaja, dewasa, akhirnya kematian. Jadi
Kalau yang sudah ada ya memang Kartosuro itu Pengging, Pajang, terus Kerto, Pleret, dan Gede atau Kota Gede itu kota-kota yang dulu memang kota kemudian mati. Jadi dia sudah hanya sebagai nama kecamatan, nama kelurahan gitu-gitu aja. Jadi ada 7 ya dekat-dekat kita ini. Kota Gede, Kota Pleret, Kota Kerto, Kota Kartosuro, Kota Pengging, Kota Pajang. 7. Ya, ada 7 kota Jawa yang mati. Solo kembali hidup setelah kalau DIS memang sudah hilang, tapi Solonya masih hidup. Solonya masih bernapas. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ada yang tahu apa bedanya Solo dan Surakarta? Orang yang dari luar Jawa mungkin, kadang orang menyebut Solo, kadang menyebut Surakarta. Nah, ini yang tadi yang disebut, kalau Surakartanya sudah bisa dikatakan terkait dengan pemerintahan kayak sudah habis. Tapi kalau kota Solonya masih hidup. Tapi kalau kata-kata pemerintahan biasanya Surakarta. Oke, berikutnya. Tolong dibacakan siapa di terakhir? Kamu nyinggol siapa? Tadi terakhir Tina ya. Oh ya. Sekar. Hah? Oh, Sekar, sorry. Oh, silakan. Sekar yang membaca atau Sekar yang meneruskan? Yang milih. Oke, silakan pilih. Ananda Putri, Pak. Oke, Ananda Putri. Ya, Pak. Ya, silakan membaca slide berikutnya ini. Organisme kota. Jadi, kota dapat lahir atau mati, tumbuh atau stagnan, menyusut atau berkembang, akibat adanya aktivitas sel-sel yang berjumlah ribuan hingga jutaan unit, yang telah berlangsung ratusan hingga ribuan tahun secara turun-temurun. Sel-sel itu adalah individu manusia yang terbukti bertindak sebagai motor pembentukan entitas kota. Individu tersebut dapat bertindak sebagai seorang pedagang, pegawai, buruh, dan berbagai macam profesi lainnya, seperti dalam dalam teori division of labor karya Emil Durkheim 1858 sampai 1917. Sel-sel itu terus-menerus berkumpul dan melebur membentuk semacam darah dan bekerja sama dalam membuat daging hingga menutupi sebagian kulit bumi. Ya, ini penjelasannya agak gampang karena sudah ditulis banyak. Ya benar, jadi tadi sudah dibacakan ada division of labor ya. Jadi artinya division itu pembagian labor itu kayak tenaga gitu. Jadi ada di kota itu ada orang-orang yang mempunyai tenaga berbeda-beda gitu semuanya. Ada yang bagian A, bagian B, bagian C, akhirnya semuanya melakukan yang sesuai tugasnya masing-masing, maka terbentuklah kota dengan segala karakternya itu ya, terus menutupi kulit bumi. Kok saya sudah mendengar ya? Oke, sebentar. Baik, ini kira-kira 5 menit lagi. Slide terakhir, tolong. Kalau itu siapa? Silakan. Kamu single lagi temanmu. Siapa tadi? Habis Sekar, siapa tadi? Rahma, Pak. Rahma, oke, Rahma, silakan dibaca nih slide terakhir. Iya, Pak. Jika dilakukan pendekatan makroskopik memperkecil penampilan suatu objek, seperti melalui rekaman citra satelit atau video udara, sehingga luas seluruh kota diubah menjadi seluas
monitor komputer, akan terlihat bahwa arus mondar-mandir kumpulan manusia yang ada adalah mirip dengan aliran darah yang sedang berada dalam tubuh organisme kota. Oke, makasih Rama. Ya, kira cukup dulu. Intinya saya mau mengatakan bahwa kota mirip dengan organisme banyak sekali yang memperkuat, gitu ya. Karena sudah banyak yang memperkuat, akhirnya tinjauan morfologi kota menjadi logis. Nah, terus kalau dibuat kayak teori genetika itu ada pilihan-pilihan zat itu ya, deoksiribonukleat asid itu yang DNA itu, akhirnya setiap kota itu mesti ada human-nya, ada building-nya, dan ada land-nya. Digabung menjadi HBL, Human Building and Land. Tahun kayak ini saya ingat tahun potretnya Thomas Karsten ini tahun 35 di Pasar Gede sana ada bangunan seperti ini. Ketika saya sendiri memotret tahun 2007 masih berdiri seperti ini. Nah, cuman bedanya ini berarti beda berapa tahun? Ini beda sekitar 30, arah ini 70, ya 80 tahun. Ini dua foto ini beda 80 tahun. Terus kita lihat kendaraannya beda. Kalau ini tukar, ini mobil. Jadi masalah transport itu lingkungan buatannya. Ini ada bangunan tetap lingkungan buatan. Nah, yang lingkungan alamnya ada pohon, ada udara, ada burung. Lingkungan sosialnya kalau zaman dulu diisi oleh orang-orang Belanda dan orang-orang Jawa, orang-orang Cina juga ada di sini. Kalau di sini kebanyakan oleh orang-orang Jawa karena orang-orang Jawa dan orang Cina, karena orang Belanda sudah terusir. Tapi intinya ada lingkungan sosial yang tetap aja ada. Jadi inilah DNA kota, ada human, building, dan land. Dimanapun ada 3 unsur itu. Oke, kira-kira itulah morfologi kota. Kota yang dipahami seperti organisme. Isinya human, building, and land. Tapi kalau denahnya atau tata aturnya ada yang menjadi jantung, ada menjadi paru-paru, ada yang menjadi tulang belulang. Seperti yang tadi ya, kalau ini prinsip DNA-nya. Oke, barangkali itu saja hari ini. Nanti ini saya share kepada ketua kelas supaya bisa dibaca. Kalau nanti ada yang tidak bisa ikut, tetap bisa mengikuti materi-materinya, karena memang sebenarnya ini bisa dibaca sendiri langsung, tidak apa. Saya terpaksa tidak bisa memberi pertanyaan ya, karena sudah azan. Jadi saya bisa nanti kalau lewat chat aja ya, lewat apa tuh grup WA itu ya, nanti tanya-tanya apa, diskusi di situ nggak apa. Saya pikir tadi azannya masih agak lama. Baik, kalau gitu saya tutup dulu kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada poin yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.